Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Udurneti Marlin C. SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Dan rekan sejawat saya, Alexander Manulang. Kami akan melakukan observasi di kelas. Semoga video yang kami sajikan berguna untuk semuanya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi Bu Udur. Oke. Gimana Pak? Sehat? Sehat. Oke. Terima kasih ya Pak. Begini Pak, sesuai dengan yang kita sepakati, bahwasanya hari ini saya akan observasi di kelas Bapak. Tetapi sebelum saya observasi di kelas Bapak, bersediakah Bapak saya wawancarai sebentar Pak? Oh, bersedia Bu. Oke. Makasih ya Pak. Begini Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Ini berhubungan dengan kegiatan kita observasi nanti di dalam kelas ya Pak ya. Yang pertama itu Pak, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak atau yang akan Bapak sajikan? Tujuan pembelajaran. Oh, jadi kalau sesuai dengan materi kami hari ini, yaitu tentang teks editorial Bu. Jadi tujuan saya supaya peserta didik itu mampu memahami, mengidentifikasi teks editorial, tapi dengan pendekatan saintifik, dengan mode pembelajaran discovery learning. Oke, tadi udah Bapak paparkan apa tujuan dari pembelajaran Bapak. Ya. Jadi untuk tercapai Pak tujuan pembelajaran itu metode atau strategi apa yang Bapak lakukan nanti di dalam pembelajaran? Kalau metode yang saya pakai itu metode saintifik yang ya? 5M itu Bu. Iya. Oke, lalu kalau strateginya ya palinglah diskusi, tanya jawab. Lalu ada juga memang pendekatan diferensiasi gitu sama anak yang akan saya lakukan gitu. Jadi tadi Bapak kemukakan metode dan strategi yang akan Bapak terapkan di dalam kelas. Yeah. Apa alasan Bapak memilih metode atau strategi tadi Pak? Kalau yang untuk saintifiknya, karena menyesuaikan dengan kurikulum mereka Bu, ini kelas 12 kan masih kurikulum ke-13. Pendekatan yang dipakai di situ memang pendekatan saintifik. Kalau untuk yang diferensiasinya itu, karena saya ingin menyesuaikan dengan minat bakat peserta didiknya, menyesuaikan dengan keadaan peserta didik. Tapi disesuaikanlah dengan bakatnya Pak ya, iya, apa atau kemampuannya. Iya. Oke, Pak. Jadi untuk pembelajaran nanti Pak, sumber belajar apa aja Pak, atau alat-alat apa aja yang Bapak butuhkan? Kalau alat yang saya pakai ya biasa laptop saya bawa, ya dibantu dengan infocus, ya, proyektor, dan juga buku paketnya lagi. Paling itu aja. Oke Pak, boleh nggak Bapak ceritakan tahapan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di dalam kelas? Ya kalau tahapannya disesuaikan seperti RPP lah Bu, dimulai dari pembukaan dulu kan. Ya, pembukaan itu nanti ya saya paling tanya dulu absensi, lalu berdoa, lalu mungkin ada menanyakan pembelajaran yang sudah lewat, lalu masuk nanti sesuai dengan metode saintifik tadi. Saya akan tunjukkan nanti sebuah gambar untuk diamati peserta didik. Saya buat nanti sesi tanya jawab, ya saya pancing mereka untuk bertanya, ya lalu nanti akan saya sampaikan materi supaya mereka eksplor, lalu mereka bagi, mengasosiasikan, lalu saya buat nanti kerja kelompok, lalu dipresentasikan ke depan. Gitu ya Pak ya, itulah tahapannya Pak ya. Oke lah Pak. Jadi Pak, boleh nggak Bapak paparkan diferensiasi atau KIC apa yang akan Bapak sajikan dalam pembelajaran nanti? Kalau diferensiasi yang pertama saya sampaikan itu konten dulu. Iya, itulah gambar yang akan saya tunjukkan kepada peserta didik ataupun materi, ya supaya anak-anak bisa lebih memahami. Lalu itu saya sesuaikan dengan profil belajar mereka. Ada yang mungkin suka secara visual, bisa melihat gitu kan, ya. Lalu setelah itu ada diferensiasi proses pembelajaran. Mereka mungkin akan menerima pembelajaran dari saya ataupun berdiskusi, membuat kelompok nanti. Ya. Kalau produknya produk sederhana aja, nggak terlalu panjang karena ini teks editorial ini yang membuat bukan mereka. Mereka hanya nanti memaparkan saja seperti apa identifikasi dari sebuah teks editorial. Itu yang menjadi produknya.
Baik. Kalau untuk KSE-nya, paling saya akan pancing peserta didik untuk bertanya jawab gitu, ya, supaya memancing emosional mereka kan gitu ya. Pengetahuan mereka mengenai materi, apa yang mereka rasakan boleh diungkapkan seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Kemudian Pak, ini ada lagi, bagaimana Bapak akan menilai pemahaman siswa? Kalau untuk, karena ini masih materi yang baru saja akan diajarkan, ya, paling pemahaman mereka itu saya buat dari pretest dulu pertama. Saya buat pretest untuk mengetahui pemahaman awal. Kemudian paling saya karena presentasi kan ke depan untuk mengetahui apakah mereka itu sudah memahami atau tidak gitu, atau tanya jawab aja begitu. Kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Bapak? Pertama, mereka itu bisa memahami, itu pertama dulu. Memahami, lalu mengidentifikasi, mereka punya kecakapan dalam menyampaikan, punya nalar kritis, gitu ya. Lalu serta kreatif. Itu yang ingin saya supaya anak-anak didik kami itu bisa menyampaikan nanti kuasai. Oke Pak, ada lagi dua lagi pertanyaan ini ya Pak ya. Apakah ada hal-hal yang menjadi kekhawatiran Bapak dalam pembelajaran hari ini? Mana tahu yang kekhawatiran saya paling mereka itu kurang aktif, Bu. kurang aktif ya. Iya, untuk menyampaikan pendapat kurang percaya diri, Kurang keberanian ya Pak ya. keberanian kurang. Karena mungkin udah kebiasaan mereka itu kan nggak semua mata pelajaran diterapkannya seperti itu. Kemampuan dalam menyampaikan, keberanian, itu saya khawatir nanti. Jadi ini terakhir Pak, jadi dalam pembelajaran perhatian khusus apa yang Bapak tujukan di dalam pembelajaran nanti? Ada nggak perhatian yang khusus? Contohnya seperti apa itu? Contohnya seperti tadi pun Bapak bilang kan, keaktifan siswa atau ketersediaan alat atau sarana pembelajaran, apa yang menjadi kekhawatiran Bapak? Yang perhatian saya tuh, Iya Pak. ya nalar kritis mereka lah. Ya, bagaimana anak-anak ini supaya nanti bisa bernalar kritis, memahami, baru berani menyampaikan pendapat. Karena materi ini yang paling utamakan adalah. Ya, selamat pagi anak. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Hari ini ada yang nggak datang? Siapa? Cibinda. Apa kabarnya? Sehat tapi nggak datang. Sakit. Ya, jadi hari ini kita masuk materi yang baru, ya. Materi yang kemarin mengenai teks cerita sejarah sudah kita anggap selesai. Sekarang kita masuk materi tentang teks editorial, ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya lah kita dibuka dengan doa. Siapa hari ini? Si Goklas. Nah, silakan Goklas. Untuk hari kita terus. Punya seluruh kebiasaan dan apa dan tamu yang bisa berkumpul di ruang pertemuan Indonesia. Mencari apa kayak mendukung kegiatan belajar kami, memberikan waktu, mengenai proses pembelajaran kami dari awal perjalanan belajar. Itu sudah saya berbuat Pak, dan sengaja yang melakukan weather terhalang kalau terkait yang bapak berikan kepada terima kasih mengenai lalu yang sampai sekian. Ya, terima kasih Goklas ya. Ya, anak-anak kami bisa membuka buku paketnya ya, bab 3. Saya rasa di halaman 84 ya. Ya, halaman 84. Materi kita yaitu tentang teks editorial. Sebelumnya sudah pernah dengar kata editorial? Sudah pernah dengar? Berarti termasuk kata yang baru nih ya. Ya. Jadi nih materi kita teks editorial. Yang mau kita bahas nanti adalah pengertian, jenis, struktur, beserta contohnya. Oleh saya sendiri, Bapak Alexander Manulang, SPD. Untuk kompetensi dasar yang mau kita pelajari, ya KD, ada dua nih KD-nya. Ada KD 35, ada KD 45. Kalau 35 itu berhubungan dengan kognitif, ya, pengetahuan.
Nanti bagaimana anak kami bisa mengidentifikasi informasi, yaitu pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Untuk yang praktiknya 45, ya, menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial baik secara lisan maupun tulis. Nanti untuk praktiknya hari ini kita akan diskusi sederhana aja, ya. Ada kerja kelompoknya nanti. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mengidentifikasi informasi, baik pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial, serta terampil menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial, baik secara lisan maupun tulis, dengan semangat, percaya diri, serta kreatif selama proses pembelajaran. Oke? Seperti biasa, sebelum kita masuk materi, saya mau tes dulu kemampuan dasar kalian. Cuma satu soal aja nih, pretest ya. Coba perhatikan dulu paragraf ini ya. Ya. Ini bagian dari teks editorial. Coba bayangkan bagaimana jika dalam sehari manusia menghindari konsumsi gula. Gambaran yang akan terjadi, sarapan hanya dengan kopi pahit dengan oatmeal. Makan siang dengan daging dan sayuran hijau rebus. Cemilan yang bisa dipilih hanya kacang-kacangan. Sementara air minum yang bisa dipilih hanya air putih, teh tawar, dan kopi pahit. Pertanyaannya, isu pada paragraf tersebut adalah, isu itu masalah. Apa yang dibahas dalam paragraf tersebut? A. Makanan sehat untuk tubuh. B. Sarapan yang cocok untuk dikonsumsi. C. Cemilan yang bermanfaat. D. Kurangi mengkonsumsi gula. Atau E. Air minum yang layak untuk tubuh. Coba dicermati dulu ya. Cermati dulu. Tentukan jawabannya. Udah? Siapa yang jawab A? Ada? Jawab B. C. D. Semua D. E. Nggak ada. Oke, kita cek ya. Jawabannya adalah, nanti kalau salah kita usir dari kelas ini ya. Jawabannya adalah iya, D ya. Berarti pengetahuan awal kalian untuk mengetahui isu udah bagus. Oke, sekarang kita masuk materi ya. Coba kau perhatikan dulu gambar ini ya. Nih, nanti akan masuk pertanyaannya. Nah, ini. Ya. Udah? Pertanyaannya kita mengamati dulu ya, karena saintifik ya. Siap mengamati, nanti menanya gitu ya. Lalu nanti mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mempresentasikan ya. Ada yang mau bertanya mengenai gambar ini? Gak ada. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Di mana kau pernah lihat gambar yang seperti ini? Di koran. Ini termasuk editorial kan? Ada di situ tulisannya editorial. Berarti gambarannya editorial itu berada di koran. Bisa kita temukan di koran. Selain koran apa lagi? Pernah baca majalah? Setahu saya majalah itu zaman-zaman saya dulu. Kalau sekarang masih ada majalah, kalian lihat. Kalau dari melalui Google, handphone ada. Seperti ini bentuknya. Enggak ya? Bentuknya enggak seperti ini ya. Biasanya di koran gitu ya. Di koran atau majalah. Oke. Sekarang kita masuk ke materi. Seperti apa teks editorial itu? Ya. Ini. Teks editorial itu full day school. Jadi bagaimana full day school itu? Nih. Pembelajaran itu akan berlangsung 5 hari katanya. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu sekolah.
Enggak kan? Enggak. Tapi selama 5 hari itu pembelajaran dimulai dari pukul 7 sampai pukul 16 jam 4 sore. Ah, kalau saya tanya kalian, siapa yang setuju dengan program pemerintah itu? Coba angkat tangan ini. Ada yang sependapat? Gak ada. Semuanya menolak. Iya. Tanggapan kalian menolak kalau dibuat yang seperti ini. Kalau diterapkan di SMA 1 si Jamaah kalian tolak. Iya. Nah, sekarang masuk lalu kritik dan saranmu. Masukkanlah kritik saranmu. Kenapa kau menolak? Saya tanya dulu, ini ada nggak nilai positifnya? Nah, sampaikan dulu nilai positifnya. Coba angkat tangan, siapa yang bisa sampaikan? Ada yang bisa menyampaikan? Jadi kalau ditanya kita setuju? Enggak. Kenapa enggak setuju? Diam. Mau enggak? Enggak. Kenapa enggak mau? Diam. Kalau seandainya kau enggak punya alasan, kalau kau enggak punya alasan, maka ini harus diterapkan. Bagaimana itu? Kan begitu kan? Jadi alasan kita apa? Coba angkat tangan dulu. Siapa yang punya alasan? Masukkan kritik dan sarannya. Apa kebaikannya di sini? Apa menurut kalian yang menjadi keburukannya? Lalu apa saran kalian? Coba dulu satu orang. Angkat tangannya. Coba Suteti dulu, Suteti. Ted. Kau udah kuliah ke Ted kan? Menurutmu Ted, kau setuju nggak? Enggak. Kalau yang baik dari program ini apa kira-kira? Dampak positif dari program tersebut adalah semakin lama dilakukan belajar, maka itu yang mendapatkan Itu yang positif. Kalau ini terapkan, kan 5 hari tuh, ya kan? Sabtu kan kosong. Menurutmu bagus nggak kayak gitu program? Gak ada bagusnya dari situ. Ada. Apa yang bagusnya dari situ? Coba bandingkan dulu yang di kota dengan yang di desa. Kalau di kota, itu rata-rata orang tuanya itu bekerja di perusahaan, ya kan? Di kantor-kantor. Kebanyakan kalau yang kerja di kantor itu 5 hari kerja. Ya, dari hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu nggak kerja. Jadi kalau si anak nggak sekolah di hari Sabtu, berarti kan bisa kumpul keluarga. Bagus juga itu. Nah, sedangkan yang bekerja itu memang dari hari Senin sampai hari Jumat, itu kerjanya sampai malam. Mau nggak jumpa orang tua dengan anak. Kayak gitu. Jadi waktu mereka kumpul keluarganya itu kapan? Ada 2 hari kan? Sabtu dan Minggu. Bagus nggak programnya itu? Bagus. Ya, bagaimana dengan di desa? Cocok nggak? Ya, alasan kenapa? Ya, coba. Benar adanya penerapan kurikulum sekolah Merdeka Belajar yang mana akan membentuk generasi emas 2045. Tetapi di kota dan pedesaan sangat berbeda. Ya. Karena di pedesaan banyak orang tua siswa petani yang bertani dan di situlah ruang sekolah siswa membantu orang tuanya. Ya, oh ya, berarti nggak ada masalah sebenarnya pertemuan antara siswa dengan orang tua. Setiap harinya kalian jumpa sama orang tua kan? Cuman jumpanya di mana? Di kebun gitu ya, di ladang. Jadi sebenarnya ini nggak cocok diterapkan di desa kan gitu ya? Karena orang tua pun membutuhkan tenaga kalian ya kalau setelah pulang sekolah. Semakin cepat kalian pulang, semakin cepat juga kalian membantu orang tua. Berarti program pemerintah ini nggak cocok diterapkan di desa, di kota cocok. Oke ya, jadi sarankan begitu. Ya itulah kasih saran. Ya sarannya ya boleh diterapkan, tapi cocoknya di kota, di desa kurang cocok. Oke, coba kita masuk gambar yang kedua. Perhatikan dulu nih ya. Nah, coba dulu nanti kau berpikir kritis juga, kasih kritik dan saran. Apa tanggapan? Ini.
Apa ini? Cara mendapatkan PIP. Ini kalau dibuat PIP senang kali semua ya. Semuanya dapat semua siswa ini kan? Ada yang dapat? Ada yang belum pernah dapat sama sekali? Siapa? Belum pernah dapat? Kau juga? Kelas? Belum pernah dapat? Ini ya. Coba kita lihat isunya. Isunya apa ini? Isunya, pemerintah berencana menaikkan bantuan program Indonesia Pintar kepada peserta didik. Dinaikkan ya. Kemarin dapat berapa kalian? Ada 1 juta itu. Ada. Hanya saja bantuan tidak diperuntukkan kepada anak SN, TNI, dan Polri. Apa tanggapan kalian? Siapa yang setuju? Naik PIP. Tapi anak-anak ASN, TNI, Polri gak dapat. Kalian setuju-setuju aja? Iya. Siapa yang gak setuju? Yang kurang sependapat siapa? Kalau was setuju? Orang tuamu kerjanya ASN. ASN itu PNS, P3K. Orang tuamu ASN. Berarti kau memang nggak layak untuk dapat. Ya, kau nggak cocok untuk dibantu. Ya, nggak cocok. Udah dianggap lebih mampu kau daripada kawan-kawan. Karena kau anak ASN. Ya, udah lebih banyak pendapatan orang tua rupanya dibandingkan yang petani. Kan bisa kau bandingkan sama kawan-kawanmu kan? Apakah memang lebih besar pendapatan orang tuamu daripada pendapatan? Oke. Terima kasih. Saya ucapkan yang pertama kali kepada Ibu PP dan Ibu dengan Bapak Alex ya. Sebelum kita memulai wawancara pasca observasi, terlebih dahulu ya Pak Alex, saya perkenalkan dulu PP saya Ibu Ina Aziz Simanulang, dan perkenalkan juga Ibu rekan sejawat saya yang saya observasi di kelas, Bapak Alexander Simanulang. Jadi kita mulai aja ya Pak Alex ya. Untuk pertama sekali juga saya ucapkan terima kasih ya Pak sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk kita wawancara setelah melakukan observasi di kelas. Kemarin saya sudah observasi Pak di kelas Bapak pada saat Bapak melakukan pembelajaran di kelas, itu tepatnya di kelas 12 ya Pak ya. Jadi di sini Pak ada nanti beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak, kiranya Bapak berkenan untuk menjawabnya Pak ya. Jadi Pak setelah Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas, bagaimana kesan atau perasaan Bapak? Apakah sudah sesuai dengan yang Bapak harapkan? Atau yang sudah Bapak Ibu Bapak rencanakan? 100% enggak kayaknya Bu ya. 80% mungkin sudah sesuai dengan harapan saya lah. Sesuai dengan perencanaan saya yang ada di RTP. Cuman ada beberapa tadi kendala Bu ya. Yang ketika pengajaran itu ada beberapa kendala mungkin enggak sesuai dengan yang di RTP. Oh begitu ya Pak ya. Jadi tadi ada kendala Bapak bilang, ya gitu cuma mungkin berkisar 80% sesuai dengan yang Bapak rencanakan. Coba Pak tolong ceritakan hal-hal yang Bapak rasa telah memuaskan dan hal-hal yang kurang memuaskan dalam pembelajaran tadi Pak, yang lebih mendalam. Kalau memuaskannya kan, saya udah memberikan materi itu kan sesuai dengan konten. Ya. Saya sudah menyediakan sarana prasarananya, dan media pembelajarannya, model pembelajaran juga memang sudah sesuai dengan harapan saya lah. Cuman itu harapan saya yang paling tinggi itu kan keaktifan siswa ini ketika tanya jawab mereka kan, jangan lagi dari saya kan nggak maunya kan teacher center, maunya kan student center dia kan, mereka yang berkomunikasi. Cuman itulah yang sudah kita lihat sama-sama kemarin kan Bu ya, kurang aktif siswa itu kalau saling bertanya begitu. Memang betul Pak yang Bapak bilang, artinya di dalam pembelajaran itu bukan hanya gurunya aja yang paling perlu aktif, tapi juga siswa pun perlu aktif ya Pak ya, biar suasana pembelajaran itu lebih hidup kembali, lebih hidup lagi kan Pak. Dan ini yang selanjutnya Pak, bagaimana perkiraan Bapak mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan di awal Pak? Kalau saya rasa sudah tercapai itu Bu, sesuai dengan tujuan saya. Siswa itu kan bisa memahami
materi kan gitu kan. Siswa itu sudah bisalah paham seperti apa teks editorial kan gitu kan. Bagaimana di mana teks editorial itu bisa mereka temukan, seperti apa penulisannya, strukturnya, semua mereka sudah paham. Pak. Jadi Pak, ini tadi memang di awal Bapak bilang 80% sudah sesuai. Jadi Pak, yang menjadi kesulitan siswa itu menurut Bapak apa pada saat pembelajaran? Keberanian mereka berbicara. Iya, siswa itu kurang aktif karena mungkin mereka kurang berani. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini kan materi baru, belum pernah mereka jumpai sebelumnya, waktu SMP pun belum ada. Baru inilah materi yang mereka dapatkan. Dan memang karena materinya ini berhubungan dengan koran, apalagi koran sekarang kan udah jarang kan? Iya, mereka belum pernah melihat seperti apa teks editorial itu, kan begitu. Jadi untuk lebih aktif tentang teks editorial mereka agak susah saya rasa. Oh gitu ya Pak ya. Jadi tadi itulah kendala daripada siswa. Jadi tadi Bapak sudah mukakan apa yang dihadapi siswa. Sekarang yang kesulitan yang menjadi yang Bapak hadapi lah Pak pada saat pembelajaran apa Pak? Kesulitannya yang Bapak itulah hadapi. Menghadirkan seperti apa teks editorial itulah. Gak cukup saya cuma menyampaikan teks editorial itu berada di koran. Pernah kalian baca koran? Ya kan kalau saya tanya begitu kan mereka sulit. Karena koran udah jarang dijumpai. Kalaupun mereka menjumpai koran jarang ada macam seperti siswa itu membaca yang ada di tajuk opini kan gitu. Mereka suka mungkin olahraga kan gitu kan. Itu kesulitan saya menghadirkan kontennya itulah supaya siswa itu pernah melihat seperti itu. Begitu ya Pak ya. Memang Pak pada saat observasi saya lihat memang Bapak pada saat menyampaikan materi itu ada berupa gambar yang berisi tentang editorial ya Pak ya, bacaan editorial. Di situ Bapak saya lihat menanyakan bagaimana siswa itu menemukan ya Pak ya beberapa poin-poin yang terkandung di dalam bacaan editorial. Sekarang gini Pak, bagaimanakah alternatif untuk mengatasi kesulitan itu Pak? Alternatifnya tadi kan Bapak bilang kan sulit ini untuk kan karena koran sekarang pun sudah jarang kan karena adanya Google, handphone dan segala macam media sosial. Jadi mungkin siswa pun sudah kayaknya nggak pernah lagi baca koran kan gitu Pak. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Ya kan untungnya sekarang kan memang ada Google kan Bu ya. Iya, dari Google kan bisa kita cari bentuk koran itu seperti inilah ya. Teks editorial itu kalau lihat di koran seperti inilah bentuknya. Makanya kita perlu konten kan gitunya. Ya, untungnya kan ada Infocus kan gitu kan, ada laptop. Itulah saya hadirkan sama siswa begitu. Kalau sekali-sekali mereka bisa lihat koran nanti kan mungkin tak gede gitu kan. Coba lihat dulu di tajuk opininya, seperti itulah teks editorial. Itu aja mungkin saya bisa sampaikan kepada anak-anak gitu. Jadi ya Pak ya, memang selama saya observasi di kelas Bapak, saya nilai sesuai dengan pengamatan saya, memang Bapak di situ memang sudah mulai menarik perhatian siswa, artinya memicu, menumbuhkan bagaimana siswa itu biar bisa aktif di dalam pembelajaran. Sudah saya lihat memang Pak sudah mulai Bapak terapkan. Kemudian di dalam pembelajaran itu pun Bapak terapkan ada diferensiasinya Pak ya. Ada diferensiasi proses, konten dan produk ya Pak ya. Saya lihat memang itu sudah ada di situ, udah klop. Kemudian memang untuk PSE-nya pun memang ada Bapak ajukan kepada mereka saling tanya jawab ya Pak. Memang sudah ini. Mungkin itu yang bisa saya identifikasi Pak, yang telah mantap di dalam pembelajaran Bapak. Tapi mungkin bisa ada Bapak tambahkan lagi Pak, apalagi kira-kira yang memang sudah oke, sudah baik di dalam pembelajaran itu Pak, yang selain yang saya ungkapkan tadi Pak. Saya rasa udah lengkap lah yang disampaikan tadi itu. Walaupun ada penambahan, ya mungkin penggunaan media itulah mungkin satu kelebihan saya kan, ya, penggunaan media supaya siswa itu kan lebih tertarik dalam belajar kan gitu kan, ya, supaya menemukan mereka yang suka visual begitu kan. Cuman kurangnya mungkin itulah nggak ada saya hadirkan mungkin audio, karena memang kan bukan ada hubungan dengan audio di situ. Iya, seperti itu aja Bu. Oke Pak ya, kita lanjut lagi Pak. Tadi sudah kita laksanakan observasi di kelas. Kemudian Pak, untuk pertemuan selanjutnya ini Pak di dalam pembelajaran ini, apa yang perlu Bapak lakukan?
Mana tahu untuk memperbaiki istilah kayak tadi kan ada yang kurang aktif siswa di dalam pembelajaran. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya apa yang bisa Bapak lakukan untuk merangsang siswa tersebut lebih aktif secara keseluruhan gitu Pak? Yang pertama Bu, saya rasa pemahaman mereka dulu. Iya, mereka kurang aktif kan, nggak 100% karena keberanian, karena takut gitu. Karena mereka kurang paham mungkin dulu kan, apa mau disampaikan kalau nggak ada pemahaman mereka. Jadi saya perkuat dulu pemahaman mereka mengenai materi ini, kan gitu kan. Baru dirangsanglah, kan gitu kan, keinginan tahu mereka tentang materi, gitu ya. Supaya mereka kan jadi ingin terus bertanya, begitu. Lalu mungkin dipicu juga mereka dirangsang juga untuk saling berbagi pengetahuan. Itu yang mungkin saya cari nanti model yang tepat untuk itu. Ini yang terakhir nih Pak. Apa saja Pak hal-hal yang Bapak bisa usulkan atau yang ingin Bapak usulkan untuk kemajuan sekolah, khususnya dalam pembelajaran mata pembelajaran Bapak, mata pelajaran Bapak bahasa Indonesia? Untuk materinya aja tuh untuk semua. Semua Pak, kemajuan sekolah lah Pak, tapi khususnya untuk pembelajaran Bapak lah. Ya, mata kemampuan berliterasi lah Bu, saya rasa. Iya, literasi itu diperkuat lagi lah. Jadi disediakanlah maunya kan buku-buku kan gitu kan. Baru kegiatan literasi di sekolah. Selama ini kan memang sudah ada setiap berlabuh kan. Iya. Kalau bisa dibuat panggungnya lah begitu, supaya memicu siswa juga untuk lebih semangat dalam berliterasi. Iya. Oke lah Pak. Tadi sudah kita laksanakan wawancara, sudah Bapak jawab dengan baik apa yang saya pertanyakan Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan untuk pertemuan selanjutnya bisa tercapai ya Pak ya, dan tujuan pembelajaran pun bisa tercapai. Artinya kita pembelajaran ini berpihak kepada siswa peserta didik. Oke Pak, terima kasih saya ucapkan Pak kesempatan dan kesediaannya kepada Pak Alex, begitu juga kepada Ibu Vina. Terima kasih meluangkan waktunya untuk menghadiri wawancara pasca observasi. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi Bu Udur. Oke. Gimana Pak? Sehat? Sehat Bu. Oke. Terima kasih ya Pak. Begini Pak, sesuai dengan yang kita sepakati, bahwasanya hari ini saya akan observasi di kelas Bapak. Tetapi sebelum saya observasi di kelas Bapak, bersediakah Bapak saya wawancarai sebentar Pak? Oh, bersedia Bu. Oke. Makasih ya Pak. Begini Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Ini berhubungan dengan kegiatan kita observasi nanti di dalam kelas ya Pak ya. Yang pertama itu Pak, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak atau yang akan Bapak sajikan? Tujuan pembelajaran. Oh, jadi kalau sesuai dengan materi kami hari ini, yaitu tentang teks editorial Bu. Jadi tujuan saya supaya peserta didik itu mampu memahami, mengidentifikasi teks editorial, tapi dengan pendekatan saintifik, dengan model pembelajaran discovery learning. Oke, tadi udah Bapak paparkan apa tujuan dari pembelajaran Bapak. Ya. Jadi untuk tercapai Pak tujuan pembelajaran itu, metode atau strategi apa yang Bapak lakukan nanti di dalam pembelajaran? Kalau metode yang saya pakai itu metode saintifik yang ya 5M itu Bu. Iya. Lalu kalau strateginya ya palinglah diskusi, tanya jawab. Lalu ada juga memang pendekatan diferensiasi gitu sama anak-anak yang akan saya lakukan gitu. Jadi tadi Bapak kemukakan metode dan strategi yang akan Bapak terapkan di dalam kelas. Yeah. Apa alasan Bapak memilih metode atau strategi tadi Pak? Kalau yang untuk saintifiknya, karena menyesuaikan dengan kurikulum mereka Bu, ini kelas 12 kan masih kurikulum ke-13. Pendekatan yang dipakai di situ memang pendekatan saintifik. Kalau untuk yang diferensiasinya itu, karena saya ingin menyesuaikan dengan minat bakat peserta didiknya, menyesuaikan dengan keadaan peserta didik. Tapi disesuaikanlah dengan bakatnya Pak ya, Iya, apa atau Bu. kemampuannya. Iya. Oke, Pak. Jadi untuk pembelajaran nanti Pak, sumber belajar apa aja Pak, atau alat-alat apa aja yang Bapak butuhkan? Kalau alat yang saya pakai ya biasa
laptop saya bawa, ya, dibantu dengan infocus, ya, proyektor, dan juga buku paketnya lagi. Paling itu aja. Oke Pak, boleh nggak Bapak ceritakan tahapan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di dalam kelas? Ya, kalau tahapannya disesuaikan seperti RPP lah Bu, dimulai dari pembukaan dulu kan. Ya, pembukaan itu nanti ya saya paling tanya dulu absensi, lalu berdoa, lalu mungkin ada menanyakan pembelajaran yang sudah lewat, lalu masuk nanti sesuai dengan metode saintifik tadi. Saya akan tunjukkan nanti sebuah gambar untuk diamati peserta didik. Saya buat nanti sesi tanya jawab, ya. Saya pancing mereka untuk bertanya, ya. Lalu nanti akan saya sampaikan materi supaya mereka eksplor, lalu mereka bagi, mengasosiasikan, lalu saya buat nanti kerja kelompok, lalu dipresentasikan ke depan. Gitu ya Pak ya, itulah tahapannya Pak ya. Oke lah Pak. Jadi Pak, boleh nggak Bapak paparkan diferensiasi atau KSC apa yang akan Bapak sajikan dalam pembelajaran nanti? Kalau diferensiasi yang pertama saya sampaikan itu konten dulu. Iya. Itulah gambar yang akan saya tunjukkan kepada peserta didik ataupun materi, ya. Supaya anak-anak bisa lebih memahami. Lalu itu saya sesuaikan dengan profil belajar mereka. Ada yang mungkin suka secara visual, bisa melihat, gitu kan? Ya. Lalu setelah itu ada diferensiasi proses pembelajaran. Mereka mungkin akan menerima pembelajaran dari saya ataupun berdiskusi, membuat kelompok nanti. Iya. Kalau produknya produk sederhana aja, nggak terlalu panjang karena ini teks editorial ini yang membuat bukan mereka. Mereka hanya nanti memaparkan saja seperti apa identifikasi dari sebuah teks editorial. Itu yang menjadi produknya. Kalau untuk KSE-nya, paling saya akan pancing peserta didik untuk bertanya jawab gitu, ya, supaya memancing emosional mereka kan gitu ya. Pengetahuan mereka mengenai materi, apa yang mereka rasakan boleh diungkapkan seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Kemudian Pak, ini ada lagi, bagaimana Bapak akan menilai pemahaman siswa? Kalau untuk, karena ini masih materi yang baru saja akan diajarkan, ya, paling pemahaman mereka itu saya buat dari pretest dulu pertama. Saya buat pretest untuk mengetahui pemahaman awal. Kemudian paling saya karena presentasi kan ke depan untuk mengetahui apakah mereka itu sudah memahami atau tidak gitu. Atau tanya jawab aja begitu. Kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Bapak? Pertama, mereka itu bisa memahami, itu pertama dulu. Memahami, lalu mengidentifikasi, mereka punya kecakapan dalam menyampaikan, punya nalar kritis, gitu ya. Lalu serta kreatif. Itu yang ingin saya supaya anak-anak didik kami itu bisa menyampaikan nanti kuasai. Oke Pak, ada dua lagi pertanyaan ini ya Pak ya. Apakah ada hal-hal yang menjadi kekhawatiran Bapak dalam pembelajaran hari ini? Mana tahu yang kekhawatiran saya paling mereka itu kurang aktif, Bu. kurang aktif ya? Iya, untuk menyampaikan pendapat kurang percaya diri. Kurang keberanian ya Pak Keberanian kurang. Karena mungkin udah kebiasaan mereka itu kan nggak semua mata pelajaran diterapkannya seperti itu. Kemampuan dalam menyampaikan, keberanian, itu saya khawatir nanti. Jadi ini terakhir Pak, jadi dalam pembelajaran perhatian khusus apa yang Bapak tujukan di dalam pembelajaran nanti? Ada nggak perhatian yang khusus? Contohnya seperti apa itu? Contohnya seperti tadi pun Bapak bilang kan, keaktifan siswa atau ketersediaan alat atau sarana pembelajaran. Apa yang menjadi kekhawatiran Bapak? Yang perhatian saya tuh? Iya Pak. Ya nalar kritis mereka lah. Ya, bagaimana anak-anak ini supaya nanti bisa bernalar kritis, memahami, baru berani menyampaikan pendapat. Karena materi ini yang paling utamakan adalah ya, selamat pagi anak. Apa kabar semuanya? Sehat? Hari ini ada yang nggak datang? Siapa?
Cibinda. Apa kabarnya? Sehat tapi nggak datang. Sakit. Ya, jadi hari ini kita masuk materi yang baru, ya. Materi yang kemarin mengenai teks cerita sejarah sudah kita anggap selesai. Sekarang kita masuk materi tentang teks editorial, ya. Siapa hari ini? Sugo kelas. Nah, silakan ke kelas. Untuk hari kita terus. Kemudian suruh kebiasaan gue terhalang kain pemerintahan bola. Cuma sebenarnya kalau pemerintahan sampai sekian. Ya, terima kasih kok kelas ya. Yang anak-anak kami bisa membuka buku paketnya ya, bab 3. Saya rasa di halaman 84 ya. Ya, halaman 84. Materi kita yaitu tentang teks editorial. Sebelumnya sudah pernah dengar kata editorial? Sudah pernah dengar? Berarti termasuk kata yang baru nih ya. Ya. Jadi nih materi kita teks editorial. Yang mau kita bahas nanti adalah pengertian, jenis, struktur, beserta contohnya. Oleh saya sendiri, Bapak Alexander Manulang, SPD. Untuk kompetensi dasar yang mau kita pelajari, ya KD, ada 2 nih KD-nya. Ada KD 35, ada KD 45. Kalau 35 itu berhubungan dengan kognitif, ya, pengetahuan. Nanti bagaimana anak kami bisa mengidentifikasi informasi, yaitu pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Untuk yang praktiknya 45, ya, menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial baik secara lisan maupun tulis. Nanti untuk praktiknya hari ini kita akan diskusi sederhana aja ya. Ada kerja kelompoknya nanti. Untuk tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mengidentifikasi informasi, baik pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial, serta terampil menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial, baik secara lisan maupun tulis, dengan semangat, percaya diri, serta kreatif selama proses pembelajaran. Oke? Seperti biasa, sebelum kita masuk materi, saya mau tes dulu kemampuan dasar kalian. Cuma 1 soal aja nih, pretest ya. Coba perhatikan dulu paragraf ini ya. Ya. Ini bagian dari teks editorial. Coba bayangkan bagaimana jika dalam sehari manusia menghindari konsumsi gula. Gambaran yang akan terjadi, sarapan hanya dengan kopi pahit dengan oatmeal. Makan siang dengan daging dan sayuran hijau rebus. Cemilan yang bisa dipilih hanya kacang-kacangan. Sementara air minum yang bisa dipilih hanya air putih, teh tawar, dan kopi pahit. Pertanyaannya, isu pada paragraf tersebut adalah, isu itu masalah. Apa yang dibahas dalam paragraf tersebut? A. Makanan sehat untuk tubuh. B. Sarapan yang cocok untuk dikonsumsi. C. Cemilan yang bermanfaat. D. Kurangi mengkonsumsi gula. Atau E. Air minum yang layak untuk tubuh. Coba dicermati dulu ya. Cermati dulu. Tentukan jawabannya. Udah? Siapa yang jawab A? Ada? Jawab B. C. D. Semua D. E. Nggak ada. Oke, kita cek ya. Jawabannya adalah, nanti kalau salah kita usir dari kelas ini ya. Jawabannya adalah iya, D ya. Berarti pengetahuan awal kalian untuk mengetahui isu udah bagus. Oke, sekarang kita masuk materi ya.
Coba kau perhatikan dulu gambar ini ya. Nih, nanti akan masuk pertanyaannya. Nah, ini. Ya, udah. Pertanyaannya, kita mengamati dulu ya, karena saintifik ya. Siap mengamati nanti menanya, gitu ya. Lalu nanti mengeksplorasi, mengasosiasi dan mempresentasikan, ya. Ada yang mau bertanya mengenai gambar ini? Gak ada. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Di mana kau pernah lihat gambar yang seperti ini? Di koran. Ini termasuk editorial kan? Ada di situ tulisannya, editorial. Berarti gambarannya editorial itu berada di koran. Bisa kita temukan di koran. Selain koran apa lagi? Pernah baca majalah? Setahu saya majalah itu zaman-zaman saya dulu. Kalau sekarang masih ada majalah, kalian lihat. Kalau dari melalui Google, handphone ada. Seperti ini bentuknya. Enggak ya? Bentuknya enggak seperti ini ya. Biasanya di koran gitu ya. Di koran atau majalah. Oke. Sekarang kita masuk ke materi. Seperti apa teks editorial itu? Ya. Ini. Teks editorial itu full day school. Jadi bagaimana full day school itu? Nih. Pembelajaran itu akan berlangsung 5 hari katanya. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu sekolah. Enggak kan? Enggak. Tapi selama 5 hari itu pembelajaran dimulai dari pukul 7 sampai pukul 16 jam 4 sore. Nah, kalau saya tanya kalian, siapa yang setuju dengan program pemerintah itu? Coba angkat tangan dulu. Ada yang sependapat? Gak ada. Semuanya menolak. Iya. Tanggapan kalian menolak kalau dibuat yang seperti ini. Kalau diterapkan di SMA 1 Sejauh Mampang, kalian tolak. Iya. Nah, sekarang masuk lalu kritik dan saranmu. Masuk karena kritik saranmu. Kenapa kau menolak? Saya tanya dulu, ini ada nggak nilai positifnya? Nah, sampaikan dulu nilai positifnya. Coba angkat tangan, siapa yang bisa sampaikan? Ada yang bisa menyampaikan? Jadi kalau ditanya kita setuju? Enggak. Kenapa enggak setuju? Diam. Mau enggak? Enggak. Kenapa enggak mau? Diam. Kalau seandainya kau enggak punya alasan, kalau kau enggak punya alasan, maka ini harus diterapkan. Bagaimana itu? Kan begitu kan? Jadi alasan kita apa? Coba angkat tangan dulu. Siapa yang punya alasan? Masukkan kritik dan sarannya. Apa kebaikannya di sini? Apa menurut kalian yang menjadi keburukannya? Lalu apa saran kalian? Coba dulu satu orang. Angkat tangannya. Coba Suteti dulu, Suteti. Ted. Kau udah kuliah ke Ted kan? Menurutmu Ted, kau setuju nggak? Enggak. Kalau yang baik dari program ini apa kira-kira? Dampak positif dari program tersebut adalah semakin lama dilakukan belajar, maka itu yang menyebabkan Itu yang positif. Kalau ini terapkan, kan 5 hari tuh, ya kan? Sabtu kan kosong. Menurutmu bagus nggak kayak gitu program? Gak ada bagusnya dari situ. Ada. Apa yang bagusnya dari situ? Coba bandingkan dulu yang di kota dengan yang di desa. Kalau di kota, itu rata-rata orang tuanya itu bekerja di perusahaan, ya kan? Di kantor-kantor. Kebanyakan kalau yang kerja di kantor itu 5 hari kerja. Ya, dari hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu nggak kerja. Jadi kalau si anak nggak sekolah di hari Sabtu, berarti kan bisa kumpul keluarga. Bagus juga itu. Nah, sedangkan yang bekerja itu memang dari hari Senin sampai hari Jumat, itu kerjanya sampai malam.
mau nggak jumpa orang tua dengan anak, kayak gitu. Jadi waktu mereka kumpul keluarganya itu kapan? Ada 2 hari kan, Sabtu dan Minggu. Bagus nggak programnya itu? Bagus. Ya, bagaimana dengan di desa? Cocok nggak? Ya, alasan kenapa? Ya, coba. Benar adanya semapan kuliah sekolah daerah Merdeka Belajar yang mana akan membentuk generasi emas 2045. Tetapi di kota dan pedesaan sangat berbeda. Ya. Karena di pedesaan banyak orang tua siswa petani atau bertani dan disitulah ruang sekolah siswa membantu orang tuanya. Ya, oh ya, berarti nggak ada masalah sebenarnya pertemuan antara siswa dengan orang tua. Setiap harinya kalian jumpa sama orang tua kan? Cuman jumpanya di mana? Di kebun gitu ya, di ladang. Jadi sebenarnya ini nggak cocok diterapkan di desa kan gitu ya? Karena orang tua pun membutuhkan tenaga kalian ya kalau setelah pulang sekolah. Semakin cepat kalian pulang, semakin cepat juga kalian membantu orang tua. Berarti program pemerintah ini nggak cocok diterapkan di desa, di kota cocok. Oke ya, jadi saran kalian begitu. Ya itulah kasih saran. Ya sarannya ya boleh diterapkan, tapi cocoknya di kota, di desa kurang cocok. Oke, coba kita masuk gambar yang kedua. Perhatikan dulu nih ya. Nah, coba dulu nanti kau berpikir kritis juga, kasih kritik dan saran. Apa tanggapan? Ini apa ini? Cara mendapatkan PIP. Ini kalau dibuat PIP senang kali semua ya. Semuanya dapat semua siswa ini kan? Ada yang dapat? Ada yang belum pernah dapat sama sekali? Siapa? Belum pernah dapat? Kau juga? Kelas? Belum pernah dapat? Nah, ini ya. Coba kita lihat isunya. Isunya apa ini? Isunya, pemerintah berencana menaikkan bantuan program Indonesia Pintar kepada peserta didik. Dinaikkan ya. Kemarin dapat berapa kalian? Ada 1 juta itu. Ada. Hanya saja bantuan tidak diperuntukkan kepada anak SN, TNI, dan Polri. Nah, apa tanggapan kalian? Siapa yang setuju? Naik PIP. Tapi anak-anak ASN, TNI, Polri gak dapat. Kalian setuju-setuju aja? Iya. Siapa yang gak setuju? Yang kurang sependapat siapa? Kalau was setuju? Orang tuamu kerjanya ASN? ASN itu PNS, P3K. Orang tuamu ASN. Berarti kau memang nggak layak untuk dapat. Ya, kau nggak cocok untuk dibantu. Ya, nggak cocok. Udah dianggap lebih mampu kau daripada kawan-kawan. Karena kau anak ASN. Ya, udah lebih banyak pendapatan orang tua rupanya dibandingkan yang petani. Kan bisa kau bandingkan sama kawan-kawanmu kan? Apakah memang lebih besar pendapatan orang tuamu daripada pendapatan? Oke. Terima kasih. Saya ucapkan yang pertama kali kepada Ibu PP dan dengan Bapak Alex ya. Sebelum kita memulai wawancara pasca observasi, terlebih dahulu ya Pak Alex, saya perkenalkan dulu PP saya Ibu Ina Asis Manulang, dan perkenalkan juga Ibu rekan sejawat saya yang saya observasi di kelas, Bapak Alexander Simanulang. Jadi kita mulai aja ya Pak Alex ya. Untuk pertama sekali juga saya ucapkan terima kasih ya Pak sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk kita wawancara setelah melakukan observasi di kelas. Kemarin saya sudah observasi Pak di kelas Bapak pada saat Bapak melakukan pembelajaran di kelas, itu tepatnya di kelas 12 ya Pak ya. Jadi di sini Pak ada nanti beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak, kiranya Bapak berkenan untuk menjawabnya Pak ya.
Jadi Pak, setelah Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas, bagaimana kesan atau perasaan Bapak? Apakah sudah sesuai dengan yang Bapak harapkan? Atau yang sudah Bapak rencanakan? 100% enggak kayaknya Bu ya. 80% mungkin sudah sesuai dengan harapan saya lah. Sesuai dengan perencanaan saya yang ada di RTP. Cuman ada beberapa tadi kendala Bu ya, yang ketika pengajaran itu ada beberapa kendala mungkin nggak sesuai dengan yang di RTP. Oh begitu ya Pak ya. Jadi tadi ada kendala Bapak bilang, jadi itu cuma mungkin berkisar 80% sesuai dengan yang Bapak rencanakan. Coba Pak, tolong ceritakan hal-hal yang Bapak rasa telah memuaskan dan hal-hal yang kurang memuaskan dalam pembelajaran tadi Pak, yang lebih mendalam. Kalau memuaskannya kan, saya udah memberikan materi itu kan sesuai dengan konten. Ya. Saya sudah menyediakan sarana prasarananya dan media pembelajarannya. Model pembelajaran juga memang sudah sesuai dengan harapan saya lah. Cuman itu harapan saya yang paling tinggi itu kan keaktifan siswa ini ketika tanya jawab mereka kan. Jangan lagi dari saya kan nggak maunya kan teacher center, maunya kan student center dia kan, mereka yang berkomunikasi. Cuman itulah yang sudah kita lihat sama-sama kemarin kan Bu ya, kurang aktif siswa itu kalau saling bertanya begitu. Memang betul Pak yang Bapak bilang, artinya di dalam pembelajaran itu bukan hanya gurunya aja yang paling perlu aktif, tapi juga siswa pun perlu aktif ya Pak ya, biar suasana pembelajaran itu lebih hidup kembali, lebih hidup lagi kan Pak. Dan ini yang selanjutnya Pak, bagaimana perkiraan Bapak mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan di awal Pak? Kalau saya rasa sudah tercapai itu Bu, sesuai dengan tujuan saya. Siswa itu kan bisa memahami materi kan gitu kan. Siswa itu sudah bisalah paham seperti apa teks editorial kan gitu kan, bagaimana di mana teks editorial itu bisa mereka temukan, seperti apa penulisannya, strukturnya, semua mereka sudah paham. Jadi Pak, ini tadi memang di awal Bapak bilang 80% sudah sesuai. Jadi Pak, yang menjadi kesulitan siswa itu menurut Bapak apa pada saat pembelajaran? Keberanian mereka berbicara. Iya, siswa itu kurang aktif karena mungkin mereka kurang berani. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini kan materi baru, belum pernah mereka jumpai sebelumnya, waktu SMP pun belum ada. Baru inilah materi yang mereka dapatkan. Dan memang karena materinya ini berhubungan dengan koran, apalagi koran sekarang kan udah jarang kan? Iya, mereka belum pernah melihat seperti apa teks editorial itu, yang begitu. Jadi untuk lebih aktif tentang teks editorial mereka agak susah saya rasa. Oh gitu ya Pak ya. Jadi tadi itulah kendala daripada siswa. Jadi tadi Bapak sudah mukakan apa yang dihadapi siswa. Sekarang yang kesulitan yang menjadi yang Bapak hadapi lah Pak pada saat pembelajaran apa Pak? Kesulitannya yang Bapak itulah hadapi. Menghadirkan seperti apa teks editorial itulah. Gak cukup saya cuma menyampaikan teks editorial itu berada di koran. Pernah kalian baca koran? Ya kan kalau saya tanya begitu kan mereka sulit. Karena koran udah jarang dijumpai. Kalaupun mereka menjumpai koran jarang ada macam seperti siswa itu membaca yang ada di tajuk opini kan gitu. Mereka suka mungkin olahraga kan gitu kan. Itu kesulitan saya menghadirkan kontennya itulah supaya siswa itu pernah melihat seperti itu. Begitu ya Pak ya. Memang Pak pada saat observasi saya lihat memang Bapak pada saat menyampaikan materi itu ada berupa gambar yang berisi tentang editorial ya Pak ya, bacaan editorial. Di situ Bapak saya lihat menanyakan bagaimana siswa itu menemukan ya Pak ya. Beberapa poin-poin yang yang terkandung di dalam bacaan editorial. Sekarang gini Pak, bagaimanakah alternatif untuk mengatasi kesulitan itu Pak? Alternatifnya tadi kan Bapak bilang kan sulit ini untuk kan karena koran sekarang pun sudah jarang kan, karena adanya Google, handphone dan segala macam media sosial. Jadi mungkin siswa pun sudah kayaknya nggak pernah lagi baca koran kan gitu Pak. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Ya kan untungnya sekarang kan memang ada Google kan Bu ya. Iya, dari Google kan bisa kita cari bentuk koran itu seperti inilah ya. Teks editorial itu kalau lihat di koran seperti inilah bentuknya. Makanya kita perlu konten kan gitunya. Ya, untungnya kan ada Infokus kan gitu kan, ada laptop. Itulah saya hadirkan sama siswa begitu.
Kalau sekali-sekali mereka bisa lihat koran nanti kan mungkin tak gede gitu kan. Coba lihat dulu, dikaji opininya, seperti itulah teks editorial. Itu aja mungkin saya bisa sampaikan kepada anak-anak gitu. Oke, Pak. Jadi ya Pak ya, memang selama saya observasi di kelas Bapak, saya rasa, bukan saya rasa ya, saya nilai sesuai dengan pengamatan saya, memang Bapak di situ memang sudah mulai menarik perhatian siswa, artinya memicu, menumbuhkan bagaimana siswa itu biar bisa aktif di dalam pembelajaran. Sudah saya lihat memang Pak sudah mulai Bapak terapkan. Kemudian di dalam pembelajaran itu pun Bapak terapkan ada diferensiasinya Pak ya. Ada diferensiasi proses, konten, dan produk ya Pak ya. Saya lihat memang itu sudah ada di situ, udah klub. Kemudian memang untuk PSE-nya pun memang ada Bapak ajukan kepada mereka, mereka saling tanya jawab ya Pak. Memang sudah ini. Mungkin itu yang bisa saya identifikasi Pak, yang telah mantap di dalam pembelajaran Bapak. Tapi mungkin bisa ada Bapak tambahkan lagi Pak, apalagi kira-kira yang sudah memang sudah oke, sudah baik di dalam pembelajaran itu Pak. Yang selain yang saya ungkapkan tadi Pak. Saya rasa udah lengkap lah yang disampaikan tadi itu. Walaupun ada penambahan, ya mungkin penggunaan media itulah mungkin satu kelebihan saya kan. Ya, penggunaan media supaya siswa itu kan lebih tertarik dalam belajar kan gitu kan. Ya, supaya menemukan mereka yang suka visual begitu kan. Cuman kurangnya mungkin itulah, nggak ada saya hadirkan mungkin audio karena memang kan bukan ada hubungan dengan audio di situ. Iya, seperti itu aja Bu. Oke Pak ya, kita lanjut lagi Pak. Tadi sudah kita laksanakan observasi di kelas. Kemudian Pak, untuk pertemuan selanjutnya ini Pak di dalam pembelajaran ini, apa yang perlu Bapak lakukan? Mana tahu untuk memperbaiki istilah kayak tadi kan ada yang kurang aktif siswa di dalam pembelajaran. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya apa yang bisa Bapak lakukan untuk merangsang siswa tersebut lebih aktif secara keseluruhan gitu Pak? Yang pertama Bu, saya rasa pemahaman mereka dulu. Iya, mereka kurang aktif kan, nggak 100% karena keberanian, karena takut gitu. Karena mereka kurang paham mungkin dengan apa mau disampaikan kalau nggak ada pemahaman mereka. Jadi saya perkuat dulu pemahaman mereka mengenai materi ini, kan gitu kan. Baru dirangsanglah, kan gitu kan, keinginan tahu mereka tentang materi, gitu ya. Supaya mereka kan jadi ingin terus bertanya, begitu. Lalu mungkin dipicu juga mereka, dirangsang juga untuk saling berbagi pengetahuan. Itu yang mungkin saya cari nanti model yang tepat untuk itu. Ini yang terakhir nih Pak. Apa saja Pak hal-hal yang Bapak bisa usulkan atau yang ingin Bapak usulkan untuk kemajuan sekolah, khususnya dalam pembelajaran mata pelajaran Bapak bahasa Indonesia? Untuk materinya aja tuh untuk semua. Semua Pak, kemajuan sekolah ini lah Pak, tapi khususnya untuk pembelajaran Bapak lah. Ya, kemampuan berliterasi lah Bu, saya rasa. Iya, literasi itu diperkuat lagi lah. Jadi disediakanlah maunya kan buku-buku kan gitu kan, baru kegiatan literasi di sekolah. Selama ini kan memang sudah ada setiap berlabuh kan. Iya. Kalau bisa dibuat panggungnya lah begitu, supaya memicu siswa juga untuk lebih semangat dalam berliterasi. Iya. Oke lah Pak, tadi sudah kita laksanakan wawancara, sudah Bapak jawab dengan baik apa yang saya pertanyakan Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan untuk pertemuan selanjutnya bisa tercapai ya Pak ya, dan tujuan pembelajaran pun bisa tercapai. Artinya kita pembelajaran ini berpihak kepada siswa peserta didik. Oke Pak, terima kasih saya ucapkan Pak kesempatan dan kesediaannya kepada Pak Alex, begitu juga kepada Ibu Vina. Terima kasih meluangkan waktunya untuk menghadiri wawancara pasca observasi. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak.